Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini kita berdiskusi dengan tema madzhabut tafsir yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan pemetaan madzhabut tafsir yang kemarin kita berdasarkan perspektif dari sarjana barat. Kali ini kita akan membahas pemetaan teori madzhabut tafsir perspektif sarjana timur atau ulama-ulama dari dunia timur diwakili dari dua pemikir, yakni Az-Zahabi dan Amin Nawawi. Mari kita simak penjelasan PPT kita kali ini. Oke, pemetaan madzhabut tafsir yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas teorinya Muhammad Hussein Az-Zahabi dan teorinya Amin Nawawi. Nah, Az-Zahabi ini seorang guru besar ulumul Quran dan hadis di Fakultas Syariah di Al-Azhar University. Karya monumentalnya, masterpiece-nya ada di At-Tafsir wal Mufassirun, yang harusnya teman-teman yang berada atau yang sedang menekuni ilmu Al-Quran dan tafsir ini menjadi buku wajib, ya, harus kita cari, harus kita pahami, harus kita baca. Nah, pembagian Az-Zahabi ini berdasarkan kronologis waktu. Yang pertama, tafsir era Nabi, tafsir era tabi'in, dan tafsir pada masa kodifikasi. Tafsir di era Nabi dan para sahabat itu seperti apa karakteristiknya? Yang pertama, tidak menafsirkan seluruh Al-Quran, karena Kanjeng Nabi dan para sahabat tafsirnya itu seperti itu, ya, pokoknya Kanjeng Nabi menyampaikan apa kemudian ditulis. Jadi rata-rata tidak sampai seluruh Al-Quran. Meskipun ada yang mempunyai tafsir seluruh Al-Quran, seperti Ibnu Abbas, Ja'far Shadiq, itu mereka para sahabat ini punya, Sayyidina Ali punya tafsir lengkap. Tidak banyak terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran, ya, karena sumbernya satu, Kanjeng Nabi, dan masa sahabat dengan Kanjeng Nabi ini masih satu masa, jadi sangat kecil terjadi perbedaan pendapat. Penafsiran bersifat ijmali atau global, cenderung hanya menafsirkan dari sisi makna saja, ya, karena memang belum banyak dibutuhkan eksplorasi, belum banyak dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian para mufassir jarang melakukan istinbat hukum terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Tidak bersifat sektarian madhab, jadi karena memang belum muncul madhab tertentu masa Nabi. Tidak dikodifikasikan secara utuh, sehingga penafsiran tersebar dalam berbagai riwayat hadis. Masih terpencar-pencar, ya, karena di samping itu ada himbauan Nabi bahkan ketika masih ayat Al-Quran turun, ini tidak ada sahabat yang menulis selain Al-Quran. Karena Kanjeng Nabi berkata sendiri, bersabda, la taktubu anni ghairul Quran. Faman kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Jadi ketika ayat Al-Quran itu masih turun, ya, yang ditulis cuma Al-Quran, tafsirnya nanti setelah itu. Hadis belum ditulis, jadi semuanya ditulisnya ya Al-Quran itu. Banyak menggunakan riwayat yang disampaikan secara oral atau lisan. Ya, tradisinya memang tradisi lisan, jadi belum tradisi tulisan. Ya, para sahabat ini bukan tokoh yang lihai menulis, karena memang kebiasaannya belum kebiasaan menulis, jadi kebiasaan lisan, oral, meriwayatkan. Tafsir yang masuk golongan ini diantara tafsir Ibnu Abbas, tafsir Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Itu punya tafsir
di masa ini. Kemudian tafsir era tabi'in. Karakteristiknya apa? Tafsir belum juga dikodifikasikan secara tersendiri masa tabi'in ya. Tapi tradisi tafsir masih berupa hafalan dan riwayat. Jadi ini masih sedikit banyak masih meneruskan tradisi era Nabi dan sahabat. Nah, yang ketiga cirinya, tafsir era tabi ini mulai kemasukan riwayat Israiliyah. Karena para tabi'in ini mulai tertarik dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, kemudian akhirnya mencari tahu dari para tokoh ahlul kitab. Nah, kemudian itulah kemudian dimasukkan. Ashabul Kahfi itu apa sih? Ini kan di zaman di masa ahlul kitab. Nah, ini kemudian mereka tanya. Ashabul Kahfi itu siapa? Nabi Musa itu seperti apa? Dan seterusnya. Sudah mulai muncul perbedaan mazhab dalam penafsiran. Ini mulai ada perbedaan karena sudah dua generasi ya. Ada generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in. Sudah banyak perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dan para sahabat. Ya itu tadi ya, mereka sudah kemasukan Israiliyat dan hal-hal lain yang sudah masuk kepada sektarian. Tafsir pada masa kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Pembukuan masa pembukuan secara masif. Di masa kodifikasi ini muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, masa di mana digalakkan semangat literasi. Awal pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah ini mulai banyak mengundang para translator, penerjemah, kemudian buku dicetak, kemudian banyak yang kemudian diterjemahkan. Maka di masa itulah tafsir mulai dibukukan dan mulai berkembang sebagai sebuah mazhab. Nah, selain ahlu sunnah terdapat tafsir Mu'tazilah, ya, mazhab Mu'tazilah, tafsir Syiah, tafsir Khawarij yang juga mulai berkembang. Di masa kodifikasi ini corak tafsir juga mulai berkembang seperti corak lughawi, kebahasaannya, corak fikih, sufi, dan bahkan tafsir ilmi di masa Bani Abbasiyah ini sudah ada, sudah mulai berkembang. Tafsir yang bercorak ilmiah itu sudah mulai ada. Ini kodifikasi yang diberikan oleh Adz-Dzahabi, meskipun sebetulnya di satu sisi dia membagi pembagian berdasarkan waktu, tapi di sisi lain sebetulnya setelah masa kodifikasi ini masih banyak tafsir-tafsir yang tidak diungkap, jadi tidak dimasukkan kategorisasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat teori Aminah Wadud. Teori Aminah Wadud ini dia mengklasifikasikan tafsir ini menjadi tiga, tafsir tradisional, tafsir reaktif, dan tafsir holistik. Tafsir tradisional ini karakternya biasanya menggunakan metode tahlili. Tahlili itu penyusunan tafsirnya dari awal sampai akhir sesuai dengan urutan tartib mushafi. Ya. Urutan di mushaf itu apa, kemudian itu ditafsirkan. Itu tafsir tradisional. Tafsir yang memfokuskan pokok bahasanya sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki para mufasirnya. Kok mufasirnya itu keilmuannya itu filsafat, maka coraknya falsafi. Contohnya Ar-Razi. Kok mufasirnya itu yang kemampuan yang mayor, yang lebih menonjol di dirinya itu fikih, maka tafsirnya coraknya fikih seperti tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Nah, tafsir-tafsir yang tahlili ini biasanya bersifat atomistik atau detail pada satu sisi, akan tetapi mengesampingkan tujuan ayat sebenarnya. Itu atomistik. Jadi kadang dia membahas satu pembahasan itu detail, tapi kemudian makna ayat tersebut secara keseluruhan justru malah kemudian tidak dijelaskan. Penafsiran dilakukan secara ayat per ayat dan tidak tematik, sehingga pembahasannya menjadi parsial. Di ayat per ayat. Jadi orang itu kadang kalau ditafsirkan ayat per ayat, akhirnya kadang tidak bisa melihat sinkronisasi, tidak bisa melihat keterkaitan ini dengan itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya ada kelemahan di metode tahlili ini. Kurang membahas tema-tema tertentu menurut Al-Quran itu sendiri.
tidak menggunakan hermeneutika atau metodologi yang menghubungkan antara ide atau antar tema yang ada dalam Al-Quran. Jadi ya karena tahlili itu memang tidak menggunakan tematik. Nah, karena tidak tematik itu biasanya orang ini akan susah menghubungkan. Jadi konsep Al-Quran tentang kenegaraan. Nah, orang itu ketika membaca satu ayat, kemudian padahal korelasinya ada di ayat lain. Nah, ayat yang lain ini tidak dibaca. Akhirnya ini kan pemahamannya akan tidak bisa komprehensif, tidak bisa menyeluruh. Nah, ini di antara karakteristik tafsir tradisional dan kelebihan dan kekurangannya yang disebutkan oleh Amin Nawawi. Contoh tafsir tradisional ini, contohnya di antaranya tafsir Jami' al-Bayan, karya At-Tabari, karena semuanya beriwayah. Tafsir Jalalain, karya Al-Mahalli dan As-Suyuti, tafsir Mafatih al-Ghaib, karya Ar-Razi, tafsir Al-Kasyaf, karya Zamakhsyari, dan lain-lain. Menurut Amin Nawawi, tafsir tradisional terkesan eksklusif karena ditulis hanya oleh kaum laki-laki. Maka kesadaran dan pengalaman kaum laki-laki yang diakomodasikan di dalamnya. Cenderung yang diakomodasi itu pendapat laki-laki, karena yang menulis itu laki-laki. Ini menurut Amin Nawawi. Perspektif perempuan tidak diakomodir, sehingga terjadi penafsiran yang patriarkis, yang tidak ramah terhadap perempuan, menurut dia. Dapat memacu dan memicu ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Jadi, ya karena memang menurut Amin Nawawi ini tafsir tradisionalis itu ya perspektifnya laki-laki. Cenderung tidak adil terhadap kesetaraan gender menurut Amin Nawawi. Oke, selanjutnya tafsir reaktif. Satu sisi ada tafsir tradisionalis, ada tafsir reaktif. Reaktif ini tafsir yang seperti apa? Tafsir yang berisi reaksi para mufasir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir ini mencoba memahami ayat-ayat misoginis, ayat-ayat yang dianggap tidak ramah, dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Contoh ayat Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki itu menguasai perempuan. Nah, ini kemudian mereka dengan reaktif menafsirkan itu. Tapi tafsir ini persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis. Tapi tanpa dibarengi dengan analisis yang menyeluruh terhadap ayat-ayat yang berkaitan. Akhirnya dia juga reaktif. Jadi karena ada penafsiran tersebut, akhirnya ditanggapi dengan emosional. Dia akhirnya tidak menafsirkan dengan komprehensif. Nah, meskipun semangatnya adalah pembebasan, akan tetapi tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi yang berbasis Al-Quran. Jadi akhirnya satunya ekstrim ke kanan, satunya ekstrim kiri. Satunya ekstrim kanan orang-orang tradisionalis, satunya ekstrim kiri orang-orang reaktif. Cuma sayangnya Amin Nawawi secara eksplisit tidak menjelaskan contoh tafsir-tafsir ini. Kemudian yang ketiga ada tafsir holistik. Ya, ini tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsirannya dengan mengaitkan pada berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Nah, ini mulai lebih pembahasannya lebih komprehensif, lebih lengkap. Semua permasalahan sosial, kultural, jadi adabi ijtimai itu semuanya dibahas. Disinilah Amin Nawawi berupaya menafsirkan Al-Quran untuk memperoleh gambaran yang utuh dari Al-Quran tentang isu-isu gender yang dikaji. Untuk memahami satu ayat yang mungkin dianggap bias gender, harus difahami konteks Al-Quran secara utuh. Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu tertentu
menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Ya, Al-Quran turun pada masyarakat waktu itu, maka Al-Quran menggunakan ungkapan dan bahasa yang sesuai dengan masyarakat waktu itu. Tidak mungkin terus kemudian menggunakan bahasa dan ungkapan yang mereka tidak tahu. Nah, oleh karena itu, Al-Quran tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. Jadi harus diaktualisasikan. Begitulah kira-kira. Maka dari itu Amin Awadud berpendapat bahwa Al-Quran harus terus-menerus ditafsirkan ulang, harus terus ditafsirkan. Karena itu tadi ya, Al-Quran tidak dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. Maka Muhammad Syahrul juga berkata bahwa sikap semacam ini sesungguhnya merupakan satu konsekuensi logis dari diktum, dari jargon, dari semangat yang menyatakan bahwa Al-Quran sholih likulli zaman wa makan. Al-Quran itu pasti universal, pasti cocok di setiap tempat dan setiap waktu. Nah, bagaimana dia bisa cocok, bisa sholih, maka harus senantiasa ditafsirkan, maka harus senantiasa diaktualisasikan, harus senantiasa difahami sesuai dengan perkembangan dan keberadaan zaman. Oke, itu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.